Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kelanjutan pembacaan kita, ya, saya rindu membagikan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 9 mulai ayat yang ke-7 ya, tentang murka Tuhan terhadap Efraim ya, murka Tuhan terhadap Efraim. Firman Tuhan berbunyi demikian: Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Perhatikan, dijelaskan di sana ya, keadaan bangsa itu ya, congkak dan tinggi hati ya. Tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Ini kesombongan itu ya. Maka Tuhan membangkitkan para panglima rezim melawan mereka dan menggerakkan musuh mereka. Jadi Tuhanlah yang membangkitkan musuh ya, rezim ya, bangsa Aram ya. Jadi Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi untuk mendisiplin umat pilihan ini. Dan tetapi apa yang terjadi ketika nanti mereka mengalami kesukaran, mengalami malapetaka atau penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, ternyata mereka tidak bertobat sehingga berkali-kali Tuhan harus menghukum mereka lagi. Perhatikan di ayat 11 atau ayat 12 itu ya. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat, mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Perhatikan, sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Mengapa murka Allah belum surut? Mengapa tangan Allah masih teracung? Yang melambangkan kekuasaannya, tindakannya, bahwa perbuatan Tuhanlah yang membuat umat ini mengalami penderitaan, mengalami kesukaran. Ya, tangan Tuhanlah yang menggerakkan bangsa Aram, orang Filistin, untuk menghancurkan atau menganiaya atau membuat umat pilihan ini menderita. Mengapa? Karena memang umat ini sombong sekali. Umat ini berdosa. Umat ini tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka tidak mau bertobat. Sekalipun semuanya ini terjadi, sekalipun sudah ada penderitaan, sudah ada kesulitan, ada malapetaka, masih belum bertobat. Apa yang mereka lakukan? Perhatikan ayat berikut. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Ya, sudah mengalami kesukaran, sulit, menderita, kekalahan, dianiaya, bukannya datang kepada Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak mohon pertolongan daripada Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan. Padahal Tuhan yang menghajar mereka. Mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Yang memiliki pengertian semuanya akan dihabiskan. Semuanya akan mengalami penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa. Siapa itu kepala dan ekor? Dikatakan tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Jadi orang-orang tua, orang yang terpandang, yang tadinya bagi mereka orang yang berwibawa, ya, orang yang bijaksana, tapi itu Tuhan selesaikan. Tuhan selesaikan. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi ada nabi pelayan-pelayan Tuhan, tapi pelayan-pelayan palsu. Hati-hati ya, pelayan-pelayan palsu akan diselesaikan oleh Tuhan satu hari nanti. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikannya mereka menjadi kacau. Jelas bagaimana yang
orang yang dipimpin oleh penyesat, ia akan mengalami kehancuran, kekacauan, tidak ada kebenaran. Nah, hati-hati juga kita sebagai umat supaya kita jangan sampai dipimpin oleh orang yang menyesatkan, yang membawa kita kepada jalan kesesatan. Ya, sekarang pengajar-pengajar palsu, pengajar sesat banyak. Karena Alkitab sudah katakan, waspada, hati-hati dengan nabi-nabi palsu, dengan pengajar-pengajar palsu, ya, pengajar sesat yang memang menyesatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat berikut ini sangat menarik ya, bahwa Tuhan lagi-lagi bertindak ya. Sebab itu ya, sebab tadi mereka ya melakukan hal yang keras, hal yang jahat dan tidak kembali kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan, sombong ya. Kemudian Tuhan hukum mereka. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena turuna-turuna mereka. Jadi ya, orang-orang muda yang mestinya menyukakan hati Allah, tapi hati Allah tidak lagi bersuka atas mereka. Dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Orang-orang mudanya diselesaikan Tuhan juga. Ya, yatim piatu, janda semua diselesaikan. Kenapa? Semua murtad, semuanya bebal, semuanya melakukan hal yang jahat. Jadi tangan Tuhan teracung. Sekalipun semua itu terjadi, murkanya belum surut. Wow, ini sesuatu yang sangat mengerikan kalau murka Tuhan belum surut. Kira-kira begini, apa artinya murka Tuhan ya belum surut? Kira-kira ya begini ya. Oh, katakanlah pandemi ini murka Tuhan. Ya, tetapi karena umat tidak bertobat, maka ada lagi pandemi gelombang kedua. Ada lagi pandemi gelombang ketiga. Ada lagi pandemi gelombang keempat. Nah, kira-kira bisa seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena umat manusia tidak bertobat, tidak mencari Tuhan. Ya, justru meninggalkan Tuhan, protes sama Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak beribadah kepada Allah. Maka tangan Tuhan teracung. Oh, kamu belum bertobat ya. Kira-kira begini, kalau orang tua lihat anaknya sudah disiplin, ya masih lagi bandel, wah pukul lagi. Ya, harus teriak lagi. Ya, mau disiplin lagi ya, kira-kira begitu. Nah, tujuan Allah ya pasti ya supaya bertobat. Sama seperti orang tua ketika mendisiplin anak juga supaya mereka kembali. Tetapi kalau tidak kembali-kembali kan marah juga orang tua. Ya, kalau anaknya nggak mau bertobat, nggak mau dengar suara orang tua, ya orang tua akan marah. Nah, pun demikian umat manusia di hadapan Allah, ya murkanya belum surut. Apa artinya kalau murka Allah belum surut? Berarti Tuhan akan mengizinkan penderitaan, kesukaran, sakit penyakit, musuh yang akan menyerang umat itu. Oh, apakah bisa terjadi dalam hidup kita saat ini? Bisa, sangat bisa. Jikalau kita tidak bertobat, jikalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita murtad, ya, maka dikatakan sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat. Orang yang murtad, orang yang berbuat jahat, ya arti murtad yaitu meninggalkan jalan Tuhan, tidak lagi datang kepada Tuhan, ya melenceng, ya berbalik, ya tidak lagi ada di pihak Tuhan, maka orang ini akan dihukum. Orang ini akan mengalami penghukuman. Tangan Tuhan teracung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat ketika tangan Tuhan teracung, apakah mereka bertobat? Nah, sebab kepastikan itu menyala seperti api. Ini keadaannya ayat 17 atau 18. Sebab kepastikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asam berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam. Perhatikan, oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Jadi kacau balau.
berantem, sesama saudara udah berantem. Karena apa? Keadaan ya sulit. Ya, tidak ada lagi kasih, kehilangan kasih satu dengan yang lain. Orang-orang kalau sudah lapar itu kehilangan kasih. Bahkan siap membunuh temannya, membunuh sahabatnya, membunuh keluarganya demi kehidupannya. Ini keadaan sukar, keadaan yang sulit. Ya, dan itu bisa terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini terjadi karena kejahatan umat itu. Ini terjadi karena mereka murtad. Ini terjadi karena mereka tidak mau bertobat. Ini terjadi karena mereka melawan Allah, tidak mencari Tuhan, tidak merendahkan diri, ya, tidak datang kepada Tuhan, tidak mengadu kepada Tuhan. Justru mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya, ya, Tuhan menyala lagi murkanya kepada mereka. Ayat berikut perhatikan. Manase memakan Efraim dan Efraim memakan Manase, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya itu terjadi, ya ini sudah terjadi, saling hantam mereka. Keadaan sukar, lapar, menderita, ya sulit sekali hidup itu. Sekalipun itu sudah terjadi dan itu atas izin Tuhan, itu dari Tuhan ya. Sekalipun itu terjadi, apa yang dikatakan firman Tuhan? Murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Nah, mengapa murka Allah belum surut? Karena Allah begitu mengenal umat ini. Allah mengenal bagaimana umat ini yang keras kepala, yang tidak mau bertobat. Umat ini mengeraskan hati. Ya, oke, lewat satu masalah. Jangan pikir sudah selesai. Enggak, masalah berikut akan datang. Ya, penderitaan berikut akan datang. Mengapa penderitaan ini terjadi? Karena kesalahan umat. Jelas sekali dikatakan umat itu murtad, meninggalkan jalan Tuhan, tidak mencari Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan. Bukankah orang-orang yang datang kepada Tuhan yang mengalami damai sejahtera, yang mengalami kelegaan? Ya, tetapi orang-orang yang mengeraskan hati, yang meninggalkan Tuhan, yang tidak mau datang kepada Tuhan, mereka akan mengalami penderitaan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, di dalam Tuhan kita berhasil, kita diberkati. Bahkan ketika kita mengalami tantangan yang dahsyat, pergumulan yang dahsyat, kita aman di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata, "Ayo mari datang kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan, aku akan menolongmu, aku akan menyembuhkanmu, aku akan memulihkan keadaanmu, aku akan membuat engkau berhasil." Kan kira-kira begitu. Tetapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita mengeraskan hati, kita buat semaunya kita pikir kita hebat, fakta akan terjadi. Ternyata manusia ini kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang sombong, orang-orang yang angkuh, congkak, yang merasa diri hebat dan tidak datang kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, orang itu akan mengalami kesusahan. Orang itu akan mengalami penderitaan. Orang itu akan mengalami sengsara. Orang itu akan mengalami murka Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita tidak mau murka Allah menyala dalam hidup kita. Kita tidak ingin kita menghadapi murka itu. Tetapi kita mau, kita rindu, kita diberkati. Jangan sampai Tuhan murka dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan murka atas dunia ini, atas seluruh umat manusia ini. Kalau Tuhan murka, digoncangkan dunia ini, habislah kita sudah. Ya, terlalu mudah bagi Allah untuk memporak-porandakan segalanya. Terlalu mudah bagi Allah untuk menghancurkan manusia-manusia yang sombong, yang congkak. Tetapi Tuhan mau kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang taat setia kepadanya. Ya, tujuan daripada diizinkan penderitaan itu, diizinkan bangsa lain menyerang umat itu, ya, supaya umat itu sadar, supaya umat itu akhirnya bertobat, supaya umat itu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan masa sukar. Kita tidak dapat berkata itu murka Tuhan. Bukan murka Tuhan, bisa saja seperti itu, tapi bisa saja murka Tuhan. Tetapi intinya adalah
apapun yang kita alami, ya, secara khusus ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan, mari kita jadikan itu sebagai peringatan dari Tuhan kepada kita, supaya kita semakin mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kan begitu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu menjadi satu hal yang penting dalam hidup kita, untuk semakin datang kepada Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi fakta memang terjadi, kan, orang semakin jauh daripada Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan sudah mengasihi saya. Sudah cari yang lain aja. Udah nggak peduli mau dosa kek, mau apa kek, halalkah tidak halalkah, sikat semua. Yang penting punya uang, yang penting kaya, yang penting macam-macam. Tetapi anak-anak Tuhan semestinya tidak melakukan hal itu. Dia akan berkata, Tuhan, ini hidupku, pimpin aku. Terima kasih untuk kesukaran ini, mengingatkan aku supaya aku semakin saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu beban pergumulan saudara, kesulitan-kesulitan yang saudara alami, tetapi semua Tuhan tahu. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, ya, jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan sampai meninggalkan jalan Tuhan. Justru yang harus kita lakukan, carilah Tuhan dan kebenarannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus hari lepas hari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Memang ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan dalam hidup ini, tetapi Tuhan ada di pihak kita. Dia yang akan membela kita, Dia yang akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita cakap menanggungnya. Dia juga yang memberikan jalan keluar atas persoalan atau atas beban pergumulan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari datang kepada Tuhan, bawa doa-doa, permohonan kita, tetap percaya Tuhan memberi yang terbaik. Kita naikkan satu.